bersama Tuhan Yesus ya. Pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama, kita akan beribadah, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Kita bertemu kembali di Sekolah Minggu Gereja Isa Al-Masih Makassar. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami anak-anak-Mu boleh kembali beribadah kepada Engkau. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan, kami mau mengagungkan Engkau. Hari ini juga kami mau diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau menjamah kami semua, Kau mengurapi kami merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, urapi ibadah kami dari awal sampai pada dengan akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, mari kita lanjut pujian kita. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Lanjutkan ke lagu berikutnya, ke pujian berikutnya. Kita yel-yel dulu ya. Semuanya siap? Siap. Oke. Sekolah Minggu Gereja Isa Al-Masih, aku diberkati. Amin. Yeay. Beri tangan. Mari kita angkat pujian. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Yang di rumah pasang-pasangan sama kokonya, sama cecenya ya. Ayo.
Shalom semuanya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Kita tadi sudah memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Nah, sekarang saatnya kalian yang ada di rumah duduk tenang. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini Kak Meta mau bercerita tentang satu cerita firman Tuhan yang mungkin banyak dari antara kalian, karena anak sekolah minggu gereja Sarmas itu rajin-rajin selalu dengar kebenaran firman Tuhan, pasti tahu ceritanya ini. Kak Meta ambil dari Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Kak Meta mau kalian semua yang ada di rumah baca, nanti kalau sudah selesai dengar firman Tuhan ini, selesai dengar siaran KA ini, semuanya selesaikan baca satu perikop dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Ceritanya itu tentang cerita yang Kak Meta angkat, yang Kak Meta mau ceritakan hari ini itu tentang penyembuhan di kolam Bethesda. Tapi Kak Meta hanya akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, karena ayatnya panjang sampai dengan ayat yang 18. Tugas kalian baca satu perikop sampai selesai ya. Oke, mari kita baca Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9 saja. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Oke. Ini cerita tentang seseorang yang Tuhan Yesus sembuhkan di kolam Bethesda. Jadi orang ini sudah lama sakit. Kemudian Yesus tanya sama dia. Yesus bilang, "Maukah kamu sembuh?" Karena dia lihat orang itu berbaring di tilamnya. Tilam itu seperti tempat tidur kecil ya, karpet, kasur-kasur kecil begitu yang biasa dipakai di lantai. Jadi orang itu lagi tidur di tilamnya. Kemudian Yesus tanya, "Maukah kamu sembuh?" Nah, orang itu bilang, "Tidak ada orang mau Tuhan, tapi tidak ada orang yang angkat saya pergi ke kolam itu." Nah, kemudian Tuhan Yesus bilang, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Seketika juga orang itu sembuh dan dia menjadi sehat. Nah, Kak Meta mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini kepada kalian. Ada 2 hal yang sederhana yang Kak Meta mau sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu. Hal yang pertama yang Kak Meta mau kasih tahu, yang kita bisa pelajari dari cerita penyembuhan di kolam Bethesda ini, itu adalah ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 bilang begini, "Ketika Yesus melihat orang itu dan berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, 'Maukah engkau sembuh?'" Yang pertama yang Kak Meta mau kasih tahu sama kalian, yang bisa kita pelajari dari cerita ini adalah Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Tahu. Ya, di situ dikatakan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Yesus tahu kalau orang itu sudah lama sakit. Yesus tahu, tidak diceritakan di sini, tidak dijelaskan siapa yang kasih tahu kepada Yesus kalau orang itu sakit. Dan kan banyak sekali orang yang ada di sekitar kolam Bethesda itu. Tapi Tuhan Yesus tahu kalau orang itu sudah lama sakit. Dan Yesus tanya sama dia, "Maukah kamu sembuh?" Yang pertama yang Kak Meta mau kasih tahu sama kalian yang ada di rumah, Tuhan Yesusmu, Tuhan Yesus yang kamu dan Kak Meta sembah, Tuhan Yesus yang selalu kita berdoa kepadanya, kita memuji Dia, kita memuliakan Dia, kita hidup mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesusmu itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Orang tua kalian kenal sama kalian, tahu pasti kehidupan kalian. Tapi orang tua kita tidak Maha Tahu. Bahkan orang-orang yang hebat-hebat di sekitar kamu tidak Maha Tahu. Hanya Tuhan Yesus, Allah yang Maha Tahu. Apa artinya Tuhan yang Maha Tahu? Berarti Dia tahu semuanya yang ada dalam hidup. Baik yang kamu katakan, ya kalau kamu katakan kan berarti orang tahu. Sama contoh kalau kamu bilang sama mamamu, "Mama,
saya mau tas itu. Ini nanti untuk apa namanya, jalan-jalan atau untuk apa, tolong belikan, saya mau tas itu. Atau kalau kalian lagi lapar terus, mama saya mau makan McD, atau mama saya mau makan KFC. Kalau kamu katakan, mama sama papa tahu kalau kamu bilang. Tapi kalau kamu cuma simpan-simpan di dalam hati kan, kalau misalnya mama tanya mau makan apa, terserah mi mama, tapi sebenarnya di hatimu, aduh mau ku ini makan pangsit mie, misalkan kayak gitu. Tapi kalau kamu tidak katakan, mama tidak tahu, papa tidak tahu. Tapi kalau kamu bilang, ya mama tahu. Tuhan Yesus kalau kamu katakan dia tahu. Tapi kalaupun tidak kamu katakan, kamu simpan di dalam hatimu, Tuhan tetap tahu. Tuhan tahu hal yang baik, Tuhan tahu hal yang tidak baik, Tuhan tahu hal yang benar, Tuhan tahu hal yang salah yang kamu dan saya lakukan. Kita punya Tuhan yang maha tahu. Kalau saat ini ada orang yang aduh mauku ini, Tuhan tahu. Kalau ada orang yang di dalam hatinya berdoa sama Tuhan, Tuhan mauku punya uang banyak supaya saya bisa beli mainan yang banyak, misalnya begitu ya. Kamu taruh di dalam hati kamu seperti itu, Tuhan tahu. Walaupun tidak kamu katakan, Tuhan itu Allah yang maha tahu. Selain Tuhan tahu, semua kerinduanmu, semua keinginanmu, semua hal yang kadang-kadang tidak diucapkan dengan mulutmu, Tuhan tahu. Tuhan juga tahu kalau kamu dan saya buat dosa. Mungkin orang lain tidak tahu, mama papa tidak tahu, tapi Tuhan Yesus tahu. Ada orang yang bohong, dia bilang, mama papaku tidak tahu, didengar, Tuhan Yesus tahu. Ada orang yang mencuri, mama papaku tidak tahu, jika koko cece apa tidak tahu, adik-adik tidak tahu, Tuhan Yesus tahu. Ada orang yang lakukan hal yang jahat, yang tidak baik, orang lain tidak tahu, gimana orang tahu, di tempat-tempat yang tidak terlihat, tempat-tempat yang tertutup, tersembunyi, orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Jadi Kak Meta mau kasih tahu, yang kamu dan saya bisa pelajari dari cerita kolam Bethesda ini. Hal yang pertama adalah Tuhan Yesus itu Allah yang maha tahu. Hal yang kedua, apalagi yang bisa kita pelajari dari cerita di kolam Bethesda ini? Ayat yang ke-6 kan Tuhan Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Ayat yang ke-7, orang itu bilang, Tuhan, tidak ada orang yang antar yang bawa saya ke kolam itu supaya saya bisa sembuh waktu saya masuk kolam. Terus Tuhan bilang, Yesus katakan kepadanya, bangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pada saat itu juga orang itu sembuh. Poin yang kedua yang kita pelajari dari cerita ini adalah dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus selalu datang membawa jalan keluar. Orang ini tidak kenal sama Yesus, ya kan? Kalau kalian baca itu di ayat-ayat di bawahnya, ini orang tidak kenal sama Tuhan Yesus. Tapi waktu Tuhan Yesus sembuhkan dia ini posisinya lagi dalam keadaan yang sangat putus asa. Ya kan, karena bertahun-tahun dia ada di situ dan tidak ada orang kodong yang antar dia masuk di dalam kolam Bethesda. Akhirnya dia putus asa, dia bilang, Tuhan, tidak ada orang yang mau antar saya ke sana. Akhirnya saya tidak sembuh-sembuh. Tapi waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus bawa kesembuhan buat itu orang. Tuhan Yesus bilang, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan seketika itu juga orang itu sembuh. Poin yang kedua yang kami mau kasih tahu adalah dalam keadaan apapun, Tuhan Yesusmu itu selalu datang bawa jalan keluar buat kamu dan saya, buat kita. Tuhan Yesus kalau hadir, dia selalu bawa damai sejahtera, dia selalu bawa sukacita, dia selalu bawa pertolongan, kesembuhan, mujizat, hal yang besar. Tuhan Yesus selalu datang bawa pertolongan buat kita. Karena Tuhan Yesus sangat menyayangi kamu dan saya, setiap keadaan apapun, Tuhan Yesus selalu tolong kita. So, Tuhan Yesus selalu kasih jalan keluar. Orang ini sudah putus asa, dia tidak kenal sama Yesus, dia putus asa. Tapi waktu dia ketemu sama Tuhan Yesus sembuhkan dia. Nah, orang ini tidak kenal Yesus, makanya dia putus asa, tapi Yesus sembuhkan. Yang Kak Meta mau kasih tahu sama kamu dan saya, karena kita tahu kita punya Yesus yang selalu bawa jalan keluar. Karena kamu dan saya tahu kita punya Tuhan Yesus yang selalu hadir di hidup kita. Kamu dan saya tidak boleh jadi orang yang menyerah, ya. Jangan jadi orang yang menyerah. Kita harus ingat, kalau kalian sudah mau menyerah lagi, kalau kalian sudah capek lagi, kalau kalian sudah putus asa lagi, ingat baik-baik poin ini. Dalam setiap keadaan, Tuhan Yesus selalu bawa jalan keluar. Poin Kak Meta yang kedua. Dalam setiap keadaan, dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus selalu datang bawa jalan keluar. Jangan menyerah, jangan putus asa.
Karena Tuhan Yesus selalu kasih kamu jalan keluar. Ada mungkin orang-orang yang sudah putus asa di masa yang sulit ini. Jangan putus asa, apalagi kamu, dede capek kami sekolah online terus, sekolah online. Mau kami rasanya pergi sekolah offline. Jangan putus asa, dede capek sekali kalau belajar offline. Jangan putus asa, jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus pasti tolong kita. Mama-mama juga yang dengar rekaman KA ini, aduh sudah capek sekali urus anak-anak. Rekaman misalnya kayak sekolah begitu ya, jangan pernah menyerah. Pasti mamanya tidak pernah menyerah karena dia mengasihi anaknya dan dia sayang sama anak-anaknya ya. Tapi Kak Meta kasih tahu sama kamu adik-adik semua yang dengar rekaman firman Tuhan ini, jangan menyerah dalam hidupmu, karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu hadir dalam keadaan apapun. Dia datang bawa jalan keluar buat kamu dan saya. Jadi firman Tuhan yang kita dengar hari ini, dua hal yang kita pelajari. Yesus adalah Allah yang maha tahu. Yang kedua, dia di dalam keadaan apapun, Yesus selalu datang bawa jalan keluar buat kamu dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pelajaran yang kami dengar pada hari ini. Tuhan, buat kami menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu kami punya Tuhan yang maha tahu, yang maha hadir, selalu berkati kami. Dan oleh karena itu kami tahu Tuhan selalu datang membawa jalan keluar bagi kami. Jadikan kami anak-anak yang kuat, anak-anak yang tidak mudah menyerah, anak-anak yang tidak mudah putus asa, karena ada Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan yang mengetahui segala yang terjadi dalam hidup kami, dan kami mengucap syukur Engkau Tuhan yang selalu beserta dengan kami anak-anak-Mu. Bahkan hari ini kalau kami boleh beribadah bersama-sama, itu semua kasih anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan siaran KAA pada hari ini Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggumu yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka, kekuatan, kesehatan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Pagar perlindungan Tuhan menjadi bagian anak-anak sekolah minggu kami. Yang sekolah, Tuhan memberkati sekolah mereka. Mereka menjadi anak yang pintar, yang luar biasa di dalam Tuhan. Kalau ada yang sakit saat ini Tuhan, waktu mereka dengar siaran ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan mereka. Dengan kuasa darah Tuhan menyembuhkan setiap teman-teman kami yang sakit hari-hari ini Tuhan. Bahkan kami percaya kami selalu ada dalam pagar perlindungan Tuhan. Kekuatan, kesehatan daripada Tuhan menjadi bagian kami. Kami dilindungi karena ada Tuhan kami yang besar. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari adik-adik yang ada di rumah, angkat kedua tanganmu dan terima berkat daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus,
dan penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang berkati Tuhan sama-sama katakan amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Oke, kuis. Nah, setelah dengar firman Tuhan, Kak Meta mau kasih kuis. Dengarkan baik-baik ya. Untuk anak-anak kelas balita dan anak-anak kelas kecil. Untuk anak-anak kelas balita dan anak-anak kelas kecil, Kak Meta mau kalian jawab pertanyaan ini ya. Sebutkan ada berapa serambi yang ada di kolam Bethesda ya. Tadi kan kita baca. Nah, untuk anak-anak kelas kecil sama anak-anak kelas balita, sebutkan sambil divideokan. Serambi di kolam Bethesda ada berapa? Ya, sebutkan misalnya ada 2, sebutkan ada 2 ya. Serambinya ada 2 atau ada 10 atau ada berapa ya? Sebutkan berapa jumlah serambi yang ada di kolam Bethesda. Mami-maminya tolong carikan di Alkitab jawabannya berapa. Oke, untuk anak-anak kelas pratama dan kelas besar, jawab juga pertanyaan ini. Untuk anak-anak kelas pratama dan kelas besar, jawab pertanyaannya, berapa lamakah orang yang sakit itu, berapa lamakah orang yang Yesus sembuhkan itu sakit. Jadi orang yang Tuhan Yesus sembuhkan itu, yang Tuhan Yesus suruh angkat tilamnya dan berjalanlah, berapa lama dia sakit. Cari di pembacaan kita tadi, jawab pertanyaannya, videokan ya, jawab pertanyaannya berapa lama orang itu sakit. Jadi orang itu sakit sekian lama ya, misalnya orang itu sakit 1 tahun atau 2 hari atau 10 hari ya, jawab seperti itu. Jadi berapa lamakah orang yang disembuhkan Tuhan Yesus itu sakit ya. Itu untuk kelas pratama dan kelas besar. Untuk anak-anak kelas turun, sebutkan 2 poin firman Tuhan yang Kak Meta bawa pada hari ini. Jadi Kak Meta tadi cerita ada 2 poin yang kita belajar tentang cerita firman Tuhan ini. Sebutkan 2 poin renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Videokan juga ya poin yang pertama, poin yang kedua videokan, kirimkan ke grup KAA, ke grup Sekolah Minggu KAA. Kak Meta tunggu sampai jam 4 sore. Selamat menjawab, Tuhan Yesus memberkati.